Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Kali ini adalah pembahasan terakhir mengenai bab 2 persamaan kuadrat, yaitu kita akan membahas mengenai aplikasi persamaan kuadrat pada soal cerita dan bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat menyelesaikan soal cerita menggunakan persamaan kuadrat, dan yang kedua, kalian dapat menggunakan konsep persamaan kuadrat pada soal bangun datar. Perhatikan contoh pertama. Dua buah bilangan yang berbeda jika dijumlahkan hasilnya adalah 28 dan jika dikalikan hasilnya adalah 195. Tentukan kedua bilangan tersebut. Di sini kita misalkan bilangan pertama itu adalah X dan bilangan kedua itu adalah Y. Kemudian hasil penjumlahan kedua bilangan itu berarti X tambah Y sama dengan 28. Ini kita beri keterangan persamaan pertama. Kemudian untuk hasil kalinya X kali Y sama dengan 195. Ini kita beri keterangan persamaan kedua. Untuk persamaan kedua kita ubah menjadi Y sama dengan 195 per X. Kemudian nilai ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi, X plus 195 per X sama dengan 28. Persamaan ini kita kalikan dengan X untuk menghilangkan penyebutnya. Sehingga di sini menjadi X kuadrat plus 195 sama dengan 28X. Persamaan ini kita susun menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Sehingga persamaannya akan menjadi X kuadrat min 28X plus 195 sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita faktorkan. Maka faktornya adalah X min 13 dalam kurung kali X min 15 sama dengan 0. Sehingga di sini didapatkan dua nilai X. X1 itu nilainya 13, X2 nilainya 15. Jadi kedua bilangan tersebut adalah 13 dan 15. Sekarang perhatikan contoh 2. 3 buah bilangan genap berurutan jumlah kuadratnya adalah 116. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Di sini kita misalkan bilangan pertama adalah X min 2, bilangan kedua adalah X, dan bilangan ketiga adalah X plus 2. Kita bisa saja misalkan bilangan pertama itu adalah X, bilangan kedua adalah X plus 2, dan bilangan ketiga itu adalah X plus 4. Tetapi untuk memudahkan perhitungan, maka bilangan pertama bisa saja kita tulis dengan X min 2, bilangan kedua X, dan bilangan ketiga adalah X plus 2. Menurut pernyataan soal, 3 buah bilangan genap berurutan tersebut dikuadratkan. Jumlah kuadratnya adalah 116. Jadi di sini bilangan pertama X min 2 dikuadratkan, bilangan kedua X dikuadratkan, dan bilangan ketiga X plus 2 dikuadratkan. Sama dengan jumlahnya adalah 116. Kemudian ini adalah perhitungan aljabarnya. Nah, kemudian kita sampai sini, yaitu 3X kuadrat plus 8 sama dengan 116. Kemudian selanjutnya 3X kuadrat sama dengan 116 dikurang 8. Lalu hasilnya adalah 108. Kemudian 108 kita bagi 3 untuk mencari nilai X kuadratnya adalah 108 dibagi 3. Kemudian X kuadratnya nilainya adalah X kuadrat sama dengan 36. Di sini mencari nilai X-nya 36 ditarik akar, yaitu akarnya adalah 6. Jadi nilai X-nya adalah 6. Maka bilangan pertama adalah X min 2, berarti 6
dikurang 2 sama dengan 4. Bilangan kedua adalah X, berarti bilangan kedua adalah 6. Bilangan ketiga adalah X plus 2, berarti 6 ditambah 2, jadi 8. Sehingga ketiga bilangan genap berurutan tersebut adalah 6, 8, dan 10. Dan ini adalah pembuktiannya. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah berkaitan dengan soal bangun datar. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan keliling 110 meter. Jika luas kebun tersebut 700 meter persegi, tentukan panjang dan lebar kebun tersebut. Di sini kita misalkan panjang adalah P dan lebar adalah L. Maka keliling persegi panjang adalah 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar sama dengan 110. Karena keliling persegi panjang tersebut 110. Kemudian persamaan ini 2 dalam kurung P tambah L sama dengan 110. Ini persamaannya kita bagi 2 sehingga 2 di sini menjadi 1. Kemudian 110 di sini menjadi 55. Sehingga persamaannya adalah menjadi P ditambah L sama dengan 55. Ini kita sebut persamaan pertama. Kemudian untuk luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar sama dengan 700. Ini kita sebut dengan persamaan kedua. Nah, persamaan pertama kita ubah menjadi P sama dengan 55 dikurang L. Karena L-nya ini kita pindah ke ruas kanan sehingga positif jadi negatif. Oke, lalu kita substitusi ke persamaan kedua. Jadi nilai ini kita substitusi ke persamaan kedua, yaitu tadi adalah persamaan kedua panjang kali lebar sama dengan 700. Nah, panjangnya kita ganti dengan 55 kurang L dikali dengan L sama dengan 700. Kemudian di sini kita kalikan 55 dikali L, 55L, kemudian min L dikali L min L kuadrat. Kemudian 700-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 700. Sehingga persamaannya menjadi 55L min L kuadrat min 700 sama dengan 0. Kemudian ini kita pindah min L kuadrat ini ke depan dan kita positifkan. Sehingga di sini menjadi L kuadrat, 55L menjadi negatif 55L, kemudian negatif 700 menjadi positif 700 sama dengan 0. Nah, kemudian ini adalah persamaan kuadrat, lalu kita faktorkan. Faktornya adalah L min 20 dikali L min 35 sama dengan 0. Sehingga nilainya di sini untuk L1 adalah sama dengan 20 dan L2 adalah sama dengan 35. Sehingga bisa dikatakan bahwa panjang dan lebarnya adalah 20 meter dan 35 meter. Atau bisa juga dikatakan panjangnya adalah 35 meter dan lebarnya adalah 20 meter. Untuk contoh soal yang keempat, perhatikan. Luas sebuah segitiga 96 cm persegi, di mana alas segitiga 4 cm lebih panjang dari tingginya. Tentukan panjang alas dan tinggi segitiga tersebut. Di sini kita misalkan alas adalah A dan tinggi adalah T. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, sama dengan 96, karena tadi luas segitiganya adalah 96. Nah, kemudian karena di sini ada mengandung pecahan, yaitu penyebutnya 2, maka untuk menghilangkan pecahan ini kita kali dengan penyebut. Karena penyebutnya 2, berarti ini kita kali dengan 2. Sehingga di sini menjadi nilainya 1, berarti tinggal alas kali tinggi, kemudian 96 kita kali 2 dengan menjadi nilainya 192. Ini kita sebut dengan persamaan pertama. Alas segitiga 4 cm lebih panjang dari tingginya, berarti alas sama dengan tinggi ditambah 4. Ini kita sebut dengan persamaan kedua. Kemudian persamaan kedua kita substitusi ke persamaan pertama, sehingga menjadi
T kali alasnya T plus 4 sama dengan 192. Ini kita operasikan, jadi T kali T kuadrat, kemudian T kali 4T sama dengan 192. Kemudian 192 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri sehingga tandanya menjadi negatif. Jadi di sini akan terlihat bentuk persamaan kuadrat, yaitu T kuadrat plus 4T min 192 sama dengan 0. Sehingga faktornya adalah T min 12 dikali T plus 16. Dimana di sini ada dua nilai T, yaitu T1 sama dengan 12 dan T2 sama dengan negatif 16. Nah, yang kita gunakan adalah nilai T yang positif, karena di sini merupakan ukuran panjang, jadi tidak ada ukuran panjang yang bernilai negatif. Sehingga tingginya adalah 12. Dan alasnya bagaimana? Alas di sini tadi adalah T plus 4. Nah, karena T-nya 12, maka T plus 4 berarti alasnya sama dengan 16. Jadi, untuk segitiga ini, alasnya adalah 16 dan tingginya adalah 12. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.